Dari video ini adalah untuk memenuhi syarat ujian akhir semester dari mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Uci Jumiati Lambayang, SPD, MPD. Nah, di sini kita akan membahas tentang 4 topik, yaitu sejarah perkembangan bahasa Indonesia, fungsi dan kehidupan bahasa Indonesia, ragam bahasa Indonesia, dan juga kalimat fiktif. Yang pertama di sini adalah sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia, lisan maupun tulisan, berkembang mulai pada saat terbentuknya, yaitu pada 28 Oktober 1978, bersamaan dengan momen Sumpah Pemuda. Setelah terbentuk, bahasa Indonesia terus berkembang seiring waktu, berlakunya ejaan Van Ophuijsen, Toywandi, Melindo, bahkan hingga ke ejaan yang disempurnakan. Ini adalah beberapa contoh sederhana bagaimana bahasa Indonesia dengan pesat mengalami perkembangan. Bahasa Indonesia yang telah dikenal oleh kalangan umum merupakan bahasa Melayu yang menjadi lingua atau bahasa penghubung antara kala itu. Bagian yang kedua di sini adalah fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Kedudukan ini tertuang dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan bahasa Indonesia ditetapkan dalam konstitusi pada 12 Agustus 1945. Dalam kedudukannya sebagai bahasa Indonesia, berfungsi sebagai bahasa Indonesia sebagai lambang kebangsaan nasional, lambang identitas nasional, sarana pemersatu suku bangsa, dan alat komunikasi antar budaya daerah. Kemudian fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia yang pertama yaitu bahasa resmi kenegaraan. Seluruh kegiatan kenegaraan dan menyelenggarakannya harus menggunakan bahasa Indonesia. Dua, bahasa pengantar pendidikan di Indonesia, kegiatan belajar mengajar di sekolah dan di lingkungan menggunakan bahasa Inggris sebagai pengantarnya. Tiga, bahasa komunikasi tingkat nasional. Dalam hal ini bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat penghubung dalam kepentingan perencanaan, dalam pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan yang lainnya. 4, bahasa dan media massa. Penyampaian berita lewat media massa juga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa baku. Dan yang kelima, bahasa pengembangan dan pemanfaatan ilmu dan teknologi. Topik yang ketiga di sini adalah ragam bahasa. Yang pertama, ragam dialek. Ragam dialek atau daerah adalah variasi bahasa yang dipakai untuk kelompok bangsawan di tempat tertentu. Ragam sosial yaitu ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Kemudian ragam fungsional atau profesional dan ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja atau kegiatan tertentu lainnya. Kemudian ragam lisan. Ragam bahasa lisan adalah bahasa yang dihasilkan oleh alat ikat, organ of speech. Dan ragam tulisan adalah ragam bahan yang hasilnya dengan menggunakan atau memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Ragam baku adalah ragam bahasa pengucapan dan penulisannya sesuai dengan kaidah standar. Seperti ejaan juga yang disempurnakan. Tata bahasa baku dan kamus tahunya. Bahasa tidak baku adalah ragam bahasa yang cara pengucapan atau penulisannya tidak memenuhi kaidah dan standar tertentu. Bagian yang keempat yaitu kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang aktif. Kalimat tidak efektif adalah kalimat yang tidak resmi dan tidak aktif. Ada 6 syarat menggunakan kalimat efektif dan tidak efektif. Bagian yang keempat yaitu kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang aktif. Kalimat tidak efektif adalah kalimat yang tidak resmi dan tidak aktif. Ada 6 syarat menggunakan kalimat efektif dan tidak efektif. Pertama di sini ada keparalelan. Keparalelan adalah kalimat yang memiliki keibuan dan memiliki pendidikan lebih dari satu. Contoh kalimatnya select di bawah sini. Kemudian yang kedua adalah kelogisan. Kata dalam sebuah kalimat makna logis sehingga penulis sangat menarik. Contoh kalimat kelogisan terlihat di bawah sini. Kemudian ada kepaduan. Kalimat yang tersusun memiliki kata yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Arti dalam kalimat menjadikan pembaca tidak
artikan informasi dan penulisan. Contoh kalimat kepanduan dan lihat di bawah ini. Dan kemudian yang terakhir ada kalimat ketetapan. Kalimat ketetapan seorang penulis memperhatikan pemilihan kata yang tepat untuk menyampaikan gagasan kepada orang lain. Contoh kalimat ketetapan bisa dilihat di bawah ini.